Kita meletakkan tanaman di dalam ruangan seperti ini. Ada pertanyaan dari kawan Banggus, bagaimana tips untuk merawatnya, terutama mengenai serangan penyakit yang biasanya tanaman ketika kita letakkan dalam ruangan itu banyak terserang penyakit seperti kutu putih dan sebagainya. Nah, Banggus akan memberikan sharing kawan, jadi rawatannya kawan. Selain tanaman ini juga cukup air, walaupun di dalam ruangan, tetapi juga ada sedikit celah matahari dari jendela. Kemudian sekali tempo, karena kita membentuknya tanaman ini agar ringan, kita bisa menjemurnya, dan cara untuk merawatnya agar terbebas dari penyakit atau kutu-kutu yang mudah hinggap pada cuaca yang lembab atau cuaca yang tidak seberapa matahari dalam ruangan ini. Kita keluarkan yuk tanaman kita sejajarkan yang berada di luar ruangan. Semoga sharing Banggus ini bermanfaat kawan. Kita taruh kawan tanaman kita yang sekiranya nanti itu tersinari matahari. Kita taruh di sini kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Untuk merawat tanaman yang kita taruh di dalam ruangan, kita bisa sekali dua kali kita keluarkan tanaman kita kenakan matahari. Nah, tentu kita melakukannya bisa 1 minggu sekali. Saya rasa untuk tanaman jenis umbi, juga tanaman yang berakar tunggang jenis juru itu masih bisa bertahan hidup bahkan dalam fase generatif vegetatif bisa dalam ruangan kawan. Nah, cara untuk merawatnya yang terpenting sahabatku semuanya, walaupun dalam ruangan tanaman kita sehat, jadi tidak ditumbuhi kutu-kutu putih, karena pada dasarnya ketika dalam suhu yang dingin yang lembab dalam ruangan tentu penyakit-penyakit tempel, pohon tempel, kutu-kutu dalam tanaman mudah sekali berkembang biak. Dan kita sediakan seperti ini, kita isi air putih. Banggus tidak menggunakan apapun selain air putih murni. Kita semprot-semprot saja kawan di saat kita melakukan tanaman kita jemur kenakan matahari. Nah, seperti ini aja kawan, sambil kita cek 1 minggu atau 2 minggu sekali. Nah, tentu kita periksa juga daun yang bolak-balik seperti ini. Nah, jadi kita cara untuk menyemprotnya itu bukan sekedar kita semprot di bagian daun luar, tapi juga daunnya kita bolak-balik. Karena penyakit daun itu tentu yang sulit kita basmi karena berada di balik daun. Kalau kita semprot seperti ini, jenis kutu putih, kebas itu tidak tahan. Akhirnya akan pergi kawan dan tidak berkembang biak di dalam tanaman kita. Untuk batas waktunya kawan, kita bisa melakukan seperti ini, bisa 1 hari penuh juga nggak apa-apa. Nah, terserah kita melakukannya. Untuk melakukan penjemuran 1 minggu sekali juga nggak apa-apa, tiap hari juga nggak apa-apa. Jadi betapa mudahnya tanaman jenis kaladium kita kombinasi 1 pot dengan tanaman berakar tunggang ini masih bisa berkembang biak secara vegetatif dan generatif walaupun dalam ruangan. Ya ini kawan, tentu kita sering-sering melakukan rawatan seperti ini. Kita semprot daun bolak-balik, kita jaga agar kutu kebas, kutu putih, penyakit daun tidak bisa bertahan hidup di dalam tanaman kita yang kita tempatkan dalam ruangan. Nah, kita semprot-semprot saja seperti ini. Tentu ini sering-sering sahabat kita lakukan.
cek kawan, barangkali ada 1-2 penyakit yang berada di balik daun. Kita dekatkan kamera kawan, dan nampak subur sekali. Untuk sahabatku semuanya, ini Banggus menjawab pertanyaan dari kawan Banggus. Jadi tanaman kita dalam ruangan yang tertutup itu tentu ada hal-hal seperti penyakit. Biasanya kutu putih, kutu kebab itu sangat tebal sekali untuk bersarang di daun-daun ini, dan kita tidak perlu melakukannya itu dengan pestisida. Kita cukup kenakan matahari, bisa 3 hari sekali, bisa 1 hari sekali kawan, bisa 1 minggu sekali. Tapi kalau kita keluarkan dalam 1 hari sekali, itu namanya bukan tanaman dalam ruangan. Jadi 1 minggu sekali, 3 hari sekali nggak apa-apa. Kita semprot air putih bolak-balik, akhirnya kutu putih, kutu kebab itu akan hilang. Tidak kerasan kawan, karena tempatnya di dalam ruangan yang kita jagai tentu penyakit-penyakit yang seperti itu. Untuk sahabatku semuanya, semoga sharing Banggus ini bermanfaat dan kita selalu semangat. Kita berikan inovasi bahwa di lahan sempit, di lahan lantai 1 seperti ini, kita juga bisa memiliki tanaman umbi, tanaman buah, dan kita sudah pernah sharingkan tanaman ini rawatan dalam ruangan. Pertumbuhannya sudah seperti ini. Nah, untuk kelanjutannya juga jenis keladi ini kita bisa merawatnya kawan. Kita sediakan peralatannya dulu. Jadi untuk semprot air kita bisa gunakan peralatan sederhana. Nah, untuk potong-potong daun kita bisa gunakan gunting. Jadi mudah sekali. Nah, seperti daun-daun ini kawan yang sudah menguning, ini bisa kita potong saja. Atau kita bisa mengurangi pelepah-pelepahnya. Selama ini dalam pertumbuhan cantik dan subur, tentu kita tidak perlu untuk melakukannya. Nah, seperti ini kawan, akan Banggus gunting 1 daun. Nah ini kawan, kalau terlihat dari kamera putih kutu kebab. Nah seperti ini kalau kita semprot dengan air putih tidak kerasan, akhirnya akan pergi, bahkan akan musnah kawan. Nah ini pentingnya manfaat kita semprot air daun pada daun ini bolak-balik untuk tanaman kita di dalam ruangan, dan kita sering cek sambil kita merawatnya. Tentu pemandangan juga hawa yang sangat nyaman kita melakukannya tanaman kita, walaupun toh di lahan sempit, lahan yang terbatas sahabatku. Tidak ada batasan, tidak ada halangan kita untuk melakukannya, yaitu selalu bertanam dengan segala keterbatasan, tapi kita mampu memiliki tanaman yang subur juga indah.
Demikianlah sahabatku semuanya, sharing Bagus semoga memberi manfaat. Bagus ulang sekali lagi, kita keluarkan 1 minggu sekali tanaman kita yang berada dalam ruangan, kita semprot air bolak-balik. Kalau memang perlu pemotongan akar, pruning dan lain-lain juga kita lakukan. Semoga sharing Bagus ini bermanfaat kawan. Untuk sahabat semuanya yang mendukung channel Bagus, juga barangkali ada yang sharing dengan Bagus melalui WhatsApp, Bagus dengan senang hati akan bersedia untuk memberikan sharing-sharing yang sekiranya sahabat semuanya perlukan. Tentu kita juga sama-sama belajar kawan, kita sama-sama sebagai pemula untuk tanaman ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.